الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خلف لله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغدت صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وبأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وجميع علومه في الدارين آمين. Babus Siyam. Ada sama bukunya kita. Ini berhubung mendekati kurang lebih seminggu lagi bulan Ramadan, maka karena bulan Ramadan itu puasa hukumnya wajib, maka mempelajari ilmunya pun hukumnya wajib. Nah, pian tahu sudah bertahan ilmunya, cuma kita disuruh mengulang-ulang dalam menghadapi dan bagian dari mempersiapkan bulan Ramadan. Ini ulun ringkas lah. Jadi ujar musannif, syarat seseorang itu diwajibkan berpuasa bila ada memenuhi kriteria 5 perkara ini, maka orang tersebut wajib puasa kada kawa kada ada alasan lagi, kecuali salah satu yang 5 ini kada ada di dirinya. Nah, atau kada ada di dirinya, maka kada wajibnya puasa. Pertama, Islam. Jadi mun ada orang baruku di tengah jalan, kita bersangka baik aja. Yang bulan Ramadan siang tuh jangan-jangan nyalain orang Islam. Nah, jadi mun inya kada Islam, jangan diurus, tuh urusannya. Jangan disuruh dipaksa puasa. Nah, yang merasa Islam puasa, baik laki-laki maupun perempuan, satu dulu. Yang kedua, mukallaf. Nah, mukallaf itu artinya balik dan berakal. Itu mukallaf namanya. Kalau nya balik aja kada berakal, kada mukallaf. Atau berakal juga tapi belum balik, kada mukallaf lagi. Nah, jadi mukallafnya atau baliknya laki-laki keluar pernah sekali air mani. Kalau mukallafnya perempuan pernah haid. Ada orang baruku siang Ramadan, maka langsung 3 bilah dihisapnya. Mungkin kada mukallaf. Jadi kita jangan menyalahkan. Memang bersesingut bang orangnya, kenal batang paha. Nah, tapi siapa tahunya kada mukallaf, kada balikkah, kada berakalkah. Nah, jadi jangan budal kayak bentuk ada puasa Tuhannya aja. Nah, mungkin inya kada mukallaf. Nah, gitu. Amunnya bersesingut tuh kira balik sudah tuh aja. Tapi mungkin kada berakal. Nah, yang ketiga, kuasa atau mampu. Amun kada mampu, ada keringanan, bisa mengkoda kainannya, bisa bayar fidyah. Nah, jadi kada mampu nintu macam-macam sebabnya kada mampu tuh, nah maka ada solusinya. Jadi kada dipaksakan mun kita kada mampu, kada dipaksakan puasa nintu, tetapi ada solusinya, bisa dikoda atau biar fidyah atau keduanya. Yang keempat, sihat. Mun gagaringan kada minum satu mat, jangan kada minum menggitir-gitir di bawah puasa ini jangan. Nah, jadi syaratnya tadi sihat juga yang keempat. Nah, amun sihat benar tiap malam menaradak orang bahari. Nah, berarti sihat benar ya kalau itu menaradak tiap malam bapak dah ada sihat. Nah, berarti dasar ungah orang Banjar itu. Yang kelima, tetap di negeri sendiri. Nah, tetap di negeri sendiri. Amunnya badiam atau dalam keadaan musafir, dalam perjalanan, itu ada keringanan, boleh kada puasa. Nah, tapi kan diqada. Nah, amun kita congol-congol di kampung saurang juga kada kemana-mana, kada puasa, padahal Islam mukallaf, kuasa, orangnya sihat, lalu bapadah aku ini musafir aja. Tapi kunyuk-kunyuk di kampung saurang aja lain naranya. Nah,
Sekalinya musafir cinta aja. Nah, jadi 5 macam ini, nah kita lihat diri kita masing-masing. Mun merasa Islam, balik berakal, mampu, sihat, ada di kampung seorang juga, kada kemana-mana, kada musafir, wajiblah puasa. 1 sudah. Lalu rukun puasa pulang. Ini kita yang penting-penting aja lah. Nah, rukun puasa wajib kita tahu nih. Rukun puasa yaitu 3 perkara. Pertama, niat pada tiap-tiap malam pada puasa fardu. Jadi Ramadan itu hukumnya wajib puasa, berarti fardu narnya. Maka tiap malam kita wajib berpuasa. Berpuasa aja berniat. Wajib berniat. Sakurang-kurang niat aku isuk puasa. Nah, terus paling kurang sudah tuh. Aku isuk puasa. Itu sakurang-kurang sudah, biar kada menyambat Ramadan. Kenapa? Karena memang bulan Ramadan sudah. Nah, biar kada menyambat fardu, kada apa-apa. Kenapa? Karena memang puasa Ramadan itu fardu sudah diketahui sudah. Jadi sakurang-kurangnya aku isuk puasa, sah sudah. Amun kada ada di hati bersengaja hendak puasa isuk, maka belum berniat narnya. Nah, belum berniat. Sedangkan yang rajin ubila orang tuntung witir yang mbah tuntung tarawih itu lalu witir nawaitu saumagadin, itu narannya lafaz niat bukan niat. Lafaz niat itu sunnah diucapkan dan sekaligus mengingatkan bagi orang-orang Islam supaya berniat. Nah, yang wajibnya itu bukan nawaitu saumagadinnya, yang wajibnya kesadaran di hati isuk hendak puasa. Misalnya ketika kita misalnya isuk tabangun, kebetulan tabangunnya ninto hendak berdadas orang ajan sudah. Nah, nyaimbah sahur kan apa berabah-abah taguring. Nah, sahur tadi kenyamanan juga, mbah tuh langsung subuh segala macam. Mbah tuntung bawirit kayak kepikiran malam tadi rasanya aku rasa kada berniat nah aja. Karena kesibukan malam tadi dipikir-pikir besar bujur aja kada aku berniat aja. Nah, mau ucapkan nawaitu kada ada juga aja. Nah, maka kayak apa caranya tuh? Lihati dulu malam tadi napa yang digawi. Nah, sekalinya malam tadi ada bemasak, ada menukar iwak, menyiapkan tuh. Berarti tuh sudah ada niat di situ, sah aja puasanya. Nah, amun yang kadada kita kadada niat di dalam hati, kada mungkin kita bersiap-siap. Nah, bersiap-siapnya kita menyiapkan makanan, ini kan aja aku segan subuh aja. Ini itu sudah berarti sudah ada niat tuh, sah aja sudah. Karena niat itu dorongan hati kita hendak menggawi sesuatu. Nah, itu. Jadi kadang mesti harus model kayak berduduk bakarinah kayak itu, nawaitu saumagadin an adai aja. Dulu kayak hendak orang nikah itu nah kadang mesti harus kayak itu. Lah, ada kita begawi sesuatu malamnya, menyiapkan sesuatu, segan isuk misalnya, segan sahur, berarti menandakan kita ada berniat di situ hendak puasa. Walaupun kita kadang mengata-ngata, kadang mengucapkan di dalam hati. Nah, di hati kadang dijobang aku puasa isuk hari, kadang ada juga kayak itu. Ada apa-apa, tapi kita ada kesengajaan hendak menyiapkan sesuatu yang tujuannya segan puasa isuk, niat sudah tuh. Pahamailah. Jadi niat tuh sangat luas pembahasannya, bukan hanya sekedar kata-kata di dalam hati, apalagi bukan hanya sekedar lapas niat yang diucapkan oleh mulut. Niat itu kehendak, kesengajaan hati kita hendak mengerjakan sesuatu, itu disebut niat narnya. Nah, jadi kadang mesti harus disusun di hati, aku puasa esok hari, kadang mesti itu istihdar aja narnya, lain hakikat niat. Jadi niat itu ada wajihun niat, ada istidharun niat, ada lafzun niat. Atau harus paham tuh. Bila kita kada paham wajihun niat, ingat mengerti istidharun niat aja, iya yang Allah panjang benar bila sembahyang kayak itu. Nah, bisa kena was-was. Jadi kita harus paham ada lafzun niat, ada istidharun niat, ada wajihun niat. Ini wajihun niat yang dipahami nah. Orang-orang Hadramaut itu mereka tuh rata-rata mempelajari kitab Ihya Ulumuddin. Di situ ada wajhun niat. Nah, arti wajhun niat itu imbi'asul qalbi. Dorongan hati hendak mengerjakan sesuatu.
bersambung dengan langsung digawinya sesuatu ninto. Nah, makanya kalau di Hadramaut itu datang ke sekumpul jar guru bahari dan dari semangka itulah sini Allahu Akbar, tuntung ya sudah. Ada kita kan Allah Astagfirullahaladzim la haula wala quwata illa billah. Ngalih banernya dihigan ini Bang nih, bade dahulu ngalih aja ya. Bismillah astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Allah. Ay pangkasan sana pang lah. Urang siruh boga. Nah, makanya al ilmu imamul amal wal amalu tabi'uh. Paham-paham dulu masalahnya supaya kita jangan was-was. Nah, itu. Qasdus sayyi muqtarinan bi fi'lihi. Arti qasdus itu menyengaja sesuatu. Ada kesengajaan hendak menggawi sesuatu. Muqtarinan bi fi'lihi langsung digawinya, bersambung. Jadi guru sekumpul bersambung langsung dengan pekerjaannya. Niat sudah tuh. Amun kita bersengaja hendak menggawi, tapi gawiannya kaina tuh cita-cita azam narannya lain niat. Hendak kaya aja menggawi apabila kaina dulu aja. Nah itu cita-cita lain niat. Tapi kita hendak langsung digawi niat narannya. Nah, jadi ada kesadaran menyengaja sesuatu itu disebut niat. Ujar Imam Ghazali imbi'asul qalbi, dorongan sesuatu, dorongan hati hendak menggawi sesuatu. Sedangkan aku sembahyang fardu subuh atau aku puasa yang tersusun di hati itu istihdar, bukan wajhun niat itu istihdar. Seandainya istihdar itu kadada sah aja sudah sembahyangnya. Nah, cuma jar guru sekumpul kada salahnya pang dua lapis, wajhun niat ada, istihdar ada, lafzun niat ada, banyak pahalanya. Nah, kayak itu. Karena insya Allah dibahas lagi masalah niat lah. Rasanya sudah rancak bahas nanti ya, kalau rancak sudah itu supaya kita jangan anu tuh nah. Nya bisa kita nah Allahu Akbar jah dalam mah tuh cepatnya aja. Bisa kada berniat saku di hati itu aja. Nah, kita yang kada paham. Rukun puasa yang pemulaan niat. Nah, seperti ini contohnya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahjaku puasa besok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan ini tahun karena Allah Ta'ala. Nah itu. Jadi niat itu hukumnya wajib. Misalnya mulai hendak maghrib sampai azan subuh siup kada sadar-sadar, lalu puasa isuknya kada sah tuh, karena kada sadar malamnya. Orang kada sadar maulah menyengaja. Nah, atau misalnya samalaman tuh maigau aja, hilang juga kesadaran narannya. Nah, jadi orang maigau, orang kada sadar, walaupun nya berucap nawaitu, tapi nya dalam keadaan maigau kada sah niatnya, karena kada ada qasadnya, kada ada sengajanya itu. Nah, jadi mandak niat wajib tiap malam lah, tiap malam. Nah, cuma ujar guru bahari pulang mun kita hendak supaya lebih banyak pahalanya lagi dan untuk lebih berhati-hati di malam pertama tuh kita berniat sabulanan puasa Ramadan. Berniat sabulanan puasa Ramadan menjunjung perintah Allah. Nah, kayak itu. Jadi seandainya suatu hari, suatu malam yang mana kita kada ingat, nah itu dimaafkan. Gitu. Jadi mengkawat tiap malam bang. Nah itulah kalau kita Imam Syafi'i kalau malamnya kada berniat kada sah puasanya yang siang nih tuh. Satu sudah. Adapun puasa sunnah itu boleh berniat puasa isuknya dilihat kada ada yang dimakan, dilihat iwa karing habis juga. Beres karing juga misalnya nasi kadada apa kadada puasa ya. Padahal malam tadi kada berniat puasa pang asal belum gelincir matahari aja kan jam 12 dianggap jam 12 matahari cagat belum gelincir lagi masih boleh kita berniat di situ. Amun sudah kamarian hanya berniat kada kawa. Nah amun masih jam 11 setengah 12 nah belum ajan johor dah. Nah itu boleh aja kita berniat puasa. Kada ada joni makan yang lebih puasa. Nah, itu munnya puasa sunnah. Nah, kayak itu.
Tapi syaratnya pulanglah. Nah, kadada yang dimakan yang diminum sama sekali. Amun sudah ada yang dihiut lain lagi. Atau memang kadada memakan bang, coba sampai sudah menggawi bini sekali. Kata kawajuan itu. Nya bujur lapar pian pangajungan aja bisa gak. Nah yang kedua, rukun yang kedua nih. Pertama tadi berniat. Rukun yang kedua meninggalkan pekerjaan yang membatalkan puasa. Seluruh pekerjaan yang membatalkan puasa tuh dijauhi. Jangan digawi. Apabila jangan menggawi yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar. Fajar yang kedua tuh maksudnya sampai waktu subuh. Lah, anggaplah waktu orang azan tuh tepat waktu. Nah, bila orang sudah azan itu selesai sudah. Sementara masih belum azan, masih ada kesempatan walaupun sudah imsak. Masih boleh kita makan. Kalau misalnya kita malam tadi pangka gencangan, jadi keuyuhan, lalu pas kita bangun imsak ya hanyar aja kita bangun. Kayak apa tuh? Boleh aja minum, boleh aja makan, cuma jangan yang berpiring-piring bang makannya. Nah, makan sekadarnya aja. Imsak ya. Nah, ayo kita makan dan minum tuh boleh aja. Asal jangan azan, tapi azan yang tepat waktu lah. Asal belum sampai masuk waktu subuh. Waktu masuk kan hanya orang aja azan yang lambat ya lah. Asal jangan azan ya hadangnya. Oh belum azan lagi aja padahal kaumnya lambat azan. Waktu subuh sudah. Nah, itu jangan itu. Kaumnya yang lambat waktu subuh sudah seperempat jam. Belum juga lagi azan jam makan pulang tambah pulang. Ada tahu sudah sampai waktu subuh. Nah, asal azannya tepat waktu, jadi pemahamannya asal belum azan yang tepat waktu. Nah, masih boleh walaupun sudah imsak. Nah, itu. Jadi mulai dari masuk waktu subuh, fajar kedua narangnya sampai tenggelam matahari. Apa tenggelam matahari itu? Masuk waktu maghrib. Jadi masuk waktu maghrib itu diawali tenggelamnya matahari. Nah, dari waktu subuh masuk sampai waktu maghrib sampai, dari situ kita jangan menggawi yang membatalkan puasa. Nah, itu rukun yang kedua. 2 aja, 3 di sini. Nah, apa yang ketiga? Orangnya ada yang puasa. Yang ketiga orang yang puasa. Mun biar rukunnya yang tadi niatnya apanya mun kada ada yang puasa kada tegawi juga ya kalau. Bujur juga sih dengan. Jadi ada orangnya aja sih yang puasa. Bujur ya kalau. 5 tambah 9 berapa dulu? 5 tambah 9 apa yang berpikir bang dulu nah? Berapa 5 tambah 9? 12 kah? Berapa? 14 15. Kenapa tambah 1 aja yang menghitung? Ya kalau enggak ada yang menghitung enggak ada angka. Nah, sama enggak itu juga. Ada yang menghitung. Paham ya lo? Sama kayak makhluk ini enggak ada yang maulah, ada makhluk. Kayak itu. Pemahamannya tuh. Nah, yang membatalkan puasa tadi rukunnya sudah paham. Yang membatalkan puasa pulang yaitu nomor 1, sengaja memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang 5 yang ada di badannya. Sesuatu itu bisa padat, bisa cair, terserah aja. Hendak cair ke padat kah? Sengaja dimasukkan ke lubang yang 5 yang ada di badannya. Mun lubang selain 5 itu ada apa-apa. Nah, memasukkan benda baik cair maupun padat ke lubang yang 5 yang ada di badannya. Pertama, muntung. Yang kedua, hidung. Yang ketiga, telinga. Yang keempat, luang kemaluan depan. Yang kelima, luang kemaluan belakang. Nah, penjelasannya dulu nah. Memasukkan sesuatu benda cair maupun padat ditaguknya meliwat muntungnya batal puasanya. Amun sekadar dibuatnya di dalam muntung belum batal.
pian kajal untuk 3 biji tapi masih di dalam muntung, belum batal lagi. Tapi hukumnya makruh kalau dikerjakan di siang bulan Ramadan. Nah, kajal 3 biji dulu. Apa gunanya mengajal gitu? Ya kalau 3 biji apa gunanya mengajal, makruh hukumnya. Maka hati-hati pian bila gawian makruh dikerjakan di bulan Ramadan lalu batal, kadada maaf bagimu, langsung batal sesekali. Nih, untuk 3 biji kajal kamu untuk apa gunanya? Kada apa jua aja. Masalahnya kada batal jua, batal tuh beri taguk dulu aja. Bujur aja. Bujur no kayak itu. Tapi pian amunnya ada yang mengajuti pas tetaguk. Ayo. Hentu aja. Maka langsung tetaguk 3 biji pulang. Astagfirullahaladzim ya, tetaguk kam ya. Kayak apa hukumnya? Benar kada sengaja tuh. Batal atau kada? Batal. Kenapa? Karena wilayah pekerjaannya makruh. Nah, beda kalau wilayah pekerjaannya disunahkan, lalu tataguk dikajuti kawan, tataguk kada batal. Apa pekerjaan yang sunnah? Bakumur-kumur sebelum berwudu. Nah, pekerjaan yang sunnah bakumur-kumur sebelum berwudu boleh aja. Jadi jangan dia muntung tuh bau-baunya. Mantangan puasa ini baunya lebih harum daripada minyak harum kasturi aja. Mau lalu bau-baunya luput. Maka bila luput tuh kada kana tuh. Nah, tatap bae muntung tuh disunahkan bakumur-kumur walaupun imbah asar. Walaupun imbah tengah hari kita hendak baudo sunnah bakumur-kumur, cuma ingat 3 kali saja. Karena sunnahnya kan sekali, 2 kali, 3 kali. Sekalinya pian 10 kali bakumur-kumur. Maka yang keempat, yang kelima tuh makruh tuh. Sunnahnya 3 kali aja. Nah, basuhan yang kumur-kumur pertama atau kedua atau ketiga, di ketiga itu kan sunnah nih. Lalu ada orang atau kawan mengajuti pian tataguk banyu tadi. Batalkah puasa? Kada batal, karena gawian pian gawian yang sunnah. Tapi mun di kumur-kumur yang keempat atau yang kelima dan seterusnya, ada kawan yang mengajuti tataguk batal puasa. Nah, paham aja sudah lo kok. Nah, mana yang membatalkan yang kada sengaja, mana yang kada batal walaupun kada sengaja. Yang dimuntung, amun wilayah masih dimuntung. Nah sekarang, apabila benda itu asli benda muntung, misalnya liur, kita taguk kada batal. Tapi kalau benda itu yang dimuntung kada asli orang muntung, ditaguk batal. Nah, apa misalnya kada asli penduduk muntung, darah keluar, darah gusi, darah gigi segala macam, itu kada asli penduduk muntung. Asli penduduk muntungnya satu aja, yang bisa yang keluar masuk tuh itu liur. Menaguk liur biar pian kumpulakan. Gok taguk kada batal, tapi syaratnya mengumpulkannya di muntung juga. Nah, amun pian kumpulkan di cangkir jadi biar banyak tapi masih dimuntung ada apa-apa. Nah, tapi biar sedikit, amun sudah tak keluar dari wilayah batas muntung, misalnya di bibir yang normal yang berdiam gini, nah yang kelihatan kita itu wilayah luar narnya, yang kada kelihatan wilayah dalam, tapi yang normal. Nah ini ulun normal ini, nah yang kelihatan bibir ulun yang dari pian melihat, nah itu bagian luar narnya, yang kada kelihatan bagian dalam narnya. Nah ada satitik liur ulun di sini, satitik aja bang, kada banyak. Lalu pian, nah ya pian lawan ilat batal puasanya, karena banyu liur itu sudah keluar dari batas wilayah muntung. Nah jadi syaratnya banyu liur itu sah ditaguk kada apa-apa, jangan sampai keluar dari wilayah batas muntung. Yang kedua, jangan bercampur dengan benda atau cairan yang bukan asli penduduk mulut. Nah apa itu kayak darah kah misalnya, biar liur ditaguk tapi bercampur darah, banyak pulang darahnya, batal. Atau misalnya nasi, buku nasi yang ada di sini nih, bakas makan sahur tadi, atau ayam yang ayam bersuwir-suwir itu ada di gigi di sini, di anu lawan ilat aja taguk batal tak.
Ada aku menaguk liur aja, tapi umpat ayam berbuat di situ. Nah, batal. Nah, amun hanya sekadar banyu liurnya, walaupun banyu liur itu malibas-libas di ayam yang takait tadi, kada apa ditaguk, banyu liurnya aja ditaguk. Nah, walaupun malibas-libas di situ. Jelas saya itulah. Nah, amun dahak bang, dahak itu kada penduduk asli Muntong. Coba kita menormalnya ada dahak lah di Muntong. Ada berarti lain penduduk asli, taguk batal puasa. Sebab dahak itu pendatang. Ya kan? Nah, menormalnya adalah bedahak. Ada pendatang darahnya. Imbah muntah. Keluar aja sudah imbah muntah. Nah, muntah ini kan ada yang membatalkan puasa, ada yang kada membatalkan puasa bila sengaja. Kada sengaja kada batal, tapi ada sisa muntah di Muntong. Walaupun kita ludahkan masih ada sisanya. Sisanya tuh ya disebut najis sebenarnya, kalau lawan najis maka disebut benajis. Nah, langsung pian taguk liur tuh sudah bergabung lawan sisa muntah tadi. Nah, walaupun kada bukan nasi bakasnya aja, berarti menaguk bakas najis sebenarnya. Nah, batal juga puasanya. Maka caranya bila imbah muntah yang ada sengaja, wajib bakumur-kumur dulu sebelum menaguk liur. Nah, jangan imbah menaguk liur hanya bakumur-kumur. Tataguk najis. Nah, tuh Muntong hanya hidung bang, lubang yang kedua di anggota tubuh kita hidung. Nah, bila masih yang kawa dimasuki wilayah ini aja, yang cari harta karun toh, kada batal belum puasanya. Tapi kalau sudah masuknya sampai ke sini, yang rasa panas tuh batal tuh. Banyu tetap disunahkan kita sebelum berwudu tuh insting kah? Instinsak kah? Nah, ya kalau memasukkan banyu ke hidung, dihembuskan. Itu tetap sunnah walaupun kita di dalam keadaan berpuasa bulan Ramadan siang, tetap sunnah, tapi jangan sampai tak ke sini nah. Kan ada orang yang langsung asap panas di sini nah. Nah, itu batal puasa kalau sampai ke sini. Ingat sini aja. Yang tempat wilayah harta karun aja. Nah, jadi masukkan aja di anu kayak ini dulu. Jadi sebelum sisak tuh lawan tangan kiri dulu nah. Nah, hanya masukkan hidung, hembuskan. Masukkan ke banyu hidung tadi. Banyu ke hidung, hembuskan 3 kali juga. Itu hukumnya tetap disunnahkan, tapi jangan sampai kau limpet ke atas sini masuknya. Nah, ada batasnya, ada 2 wilayah. Kalau sampai ke sini batallah puasanya. Kalau wilayah masih di sini belum batal puasanya. Baik benda cair maupun benda padat yang dimasukkan. Pahamailah. Nah, telinga pulang. Masukkan sesuatu ke telinga batal puasa, baik cair maupun padat ke wilayah dalam bagian telinga. Ada bagian luar telinga itu yang wilayah yang masih tersentuh, masih kawa dimasuki oleh ini nah, bagian luar telinga. Nah, jadi di dalam telinga itu ada harta karun. Harta karun itu menurut penelitian dalam bagian dalam telinga. Jadi bila pian menggunakan ini aja kada kawa mengambil harta karun tuh. Karena kada sampai masuknya. Nah, yang kada kawa dimasuki oleh ini nah, itu bagian dalam telinga antaranya dimasuki oleh benda cair maupun benda padat yang lebih halus dari ini, batal puasa pian. Amun masih wilayah ini aja kada apa-apa. Nah, korek api halus loh kok. Kawa dimasuk ke dalam situ mencari harta karun nih, batal puasa. Jadi ulun sarankan mencari harta karun di malam aja, malam hari aja. Jangan yang siang. Mun siang mencari harta karun batal puasanya. Beda kalau hidung, mencari harta karun di hidung kada batal puasa. Kenapa? Karena masih di wilayah sini aja. Nah, jelas saya itulah. Nah, lalu 3 sudah. Yang keempat, luang kemaluan depan. Laki-laki perempuan sama. Kelupang misalnya nih si undol ini nah. Jepian bagusnya nih haus aku sidin nih jepian. Nah, pian bukan kayak ini, pian luruk banyu ke situ, batal puasanya. Hati-hati tuh. Jadi hendak membasuh si undul tuh dari atas, dari kayak ini kan kayak ini nah. Ini kan baterainya nih nah. Ini jelas benar nah. Nah, ini jelas benar mataharinya nah. Nah. Ini khasapah narangnya. Ini batang, di baterai. Nah, ada kolok sini kap muntungnya ini nah. Ini untuk laki-laki dulu muntungnya sini nah. Siramlah dari atas ke sini, buka sedikit, jadi banyunya mengalir ke bawah. Dibuka.
Tapi jangan ini diungap kayak itu dia ke atas akan kepalanya kayak benganga kayak itu, jangan. Dibuka aja tapi tetap menghadap ke depan. Siram bajunya mulai atas, jadi najisnya tuh mengkapta ke bawah. Amun ini kada dibuka masih ada karena di muntungnya tuh najis sisa kami. Tapi katakan jangan benganga kayak itu bubukanya ke atas. Mun benganga, itu taguk banyu kininya sidin. Ini wali Allah Ta'ala ini kan gampang pian kasap orangnya. Mata yang boleh lihat makan ini yang kajomping pikirakan aja. Ya kalau kada mata kada apa tapi nya beisi ya kasap tadi teh. Nah. Amun bini-bini Bang, hati-hati. Bagian kemaluan depan bini-bini itu wayah badangkak di situ ukurannya. Bila wayah badangkak lalu pian jinguk setumat atau kawan menjinguk di hati pengalunya. Nah, bagian yang kelihatan oleh mata tuh bagian luar naranya. Bagian yang kada kelihatan oleh mata bagian dalam. Tapi ukurannya waktu bedangkak. Bedangkak tahu ya gini kok. Ini bedangkak nah. Kayak ini nah supaya contohnya nanti kira bisila. Nah, ini nah. Nah, ini bedangkak naranya. Jinguk kayak setumat. Yang kelihatan oleh mata tanpa diapa-apai zahir naranya. Yang kada kelihatan batin. Nah, lalu babasuh bakami gunakan perut jari bagian tengah basuh bakami gitu. Jangan dibelantih-lantih ujungnya nih. Timbul manikong ke dalam. Lantih naranya. Bila sudah termasuk walaupun sedikit masuk ke bagian yang kada kelihatan oleh mata waktu berdangkak, batal puasa. Masuk ke bagian batin, ini kan bahira kadul noh. Kok hendak bahira juga. Paham aja lo lah. Ini supaya paham tuh. Nah, jadi ukurnya wahyu berdangkak nih tuh. Jadi walaupun sedikit masuknya nah, tapi ke bagian yang tidak terlihat oleh mata. Ini kemaluan depan bini-bini nih, batal puasanya. Jadi hati-hati ujung jari. Jangan mudah kayak kada berasih jam kada dikuit-kuit dulu apa dikuit-kuit. Jangan dikuit-kuit, pakai ibu jari apa nih batin jari tengah nih aja. Membasuh bakami itu. Jangan yang itu batal puasa. Nah, sama bagian belakang kayak itu juga, nang kayak ini juga. Nih laki-laki dan perempuan berlaku. Kalau bini-bini kan bagian depannya kayak ini, ya kalau anunya membasuhnya kan. Nah, kalau bagian belakang Bang, laki-laki perempuan sama. Nah, baru jari tengah yang digunakan beberasi. Laki-laki ke bini-bini kan. Jangan model kayak itu sama tahu termasukin kan di sini aja batal sudah puasanya. Jelas itulah. Nah, cacing keluar misalnya, get separuh sudah keluarkan sekali. Tangkap kepalanya langsung. Sebab belinya keluar separuh masuk bebulik pulang batal puasa. Keluarnya menjinguk. Anda melihat dunia aja. Ini menyedihkan dunia bebulik kayak kada jadinya tangkap kepalanya nyawa jangan kada jadilah nyawa kada jadi bebulik batal aku puasa. Nah, tarik sekali. Nah, belinya bebulik sudah bercungul memang bebulik dihukumi memasukkan benda narannya batal puasanya. Jelas itu yang di wilayah belakang narannya. Satu memasukkan sesuatu benda maupun cair ke rongga yang 5 di badan. Mata apa ya? Mata tuh bagian rongga yang tertutup, bukan yang rongga terbuka. Jadi ubat banyu mata waktu siang Ramadan kada batal puasa. Di banyu mata kan rongga tertutup. Nah, cuma kena lihat ya, periksa dulu hati-hati bila kita kadang-kala baubat mata tuh siang. Imbah nih untuk kerasaan pahitnya di lidah, di tenggorokan. Nah, rasa pahit tuh jangan ditaguk. Bila ditaguk tetapnya batal aja. Sebab banyu obat mata tuh kadang-kala bisa turunnya ke tenggorokannya berhubungan aja nih tuh. Bila turun ke tenggorokan ada rasa pahit-pahit itu diludahkan atau dikumur-kumur. Bila pian taguk batal. Nah, kalau ingat mata aja kada turun ke bawah kada apa-apa. Nah, itu. Bersuntik Bang kada batal. Suntik kuat Bang sama aja kada batal, ada apa-apa. Suntik tahan haus Bang ada batal juga. Cuma kalau ada suntik tahan haus tahan lapar makruh Bang hukumnya. Nah, yang kedua sengaja muntah
Nah jadi muntah nintu membatalkan puasa. Yang kedua, mun sengaja. Amun kita kada sengaja kada apa-apa. Melihat di kosmati, apalagi berbau dingur di rumah, lalu kita muntah kada sengaja, kada kudu ditahani. Cuma yang katakan yang kada sengaja muntah ini wajib berkumur-kumur sebelum menaguk liur yang tadi. Nah amun disengaja akan muntahnya dikuit supaya muntah, batal puasanya bila muntah. Yang ketiga sengaja jima'. Jima' ini ya ditupang yang semalam tadi. Jima' itu berhubungan badan, walaupun kada keluar air mani si laki-lakinya atau bini-bininya kada keluar spermi, tetapi batal puasanya. Sebatas wilayah mana? Nah ini penting nah. Kalau pang misalnya haratan mukaddimah sejam setengah sudah, lalu pian merasukakan benda nih tak? Nah sakalinya kebakaran ya mau tumbuh pian langsung bini kada tahu lagi langsung maka kada bersalawar pulang buka. Nah isuk puasaan siang gawiannya lah. Berarti ini mahal apa nih? Adang ulun yang tersalah contoh. Hing dia sekalinya pencarang ini. Ini orang pengantin hanyar. Nah contohnya kayak itu pengantin hanyar. Japai tabuat. Itu contohnya ya. Kalau tabuatnya tadi walaupun sebatas separuh kepala lah, walaupun sebatas separuh kepala batal lah. Ada batal kalau laki-laki, tapi kalau bini-bini sudah batal. Walaupun sebatas separuh kepala, bini-bini sudah batal. Nah, kalau laki-laki belum dulu. Laki-laki itu batalnya bila sudah tak masuk seluruh kepalanya, walaupun batangnya belum masuk. Ini jelas benar sudah nih. Ya kalau. Jadi bila perempuan walaupun separuh kepala masuknya, separuh kepala pun laki, kasapah tuh sudah batal. Tapi kalau laki-laki pang mahadang sakapalaan dulu tinggalan, hanyar batal. Walaupun batangnya kada masuk. Paham itulah. Nah, itu jima' namanya. Walaupun kada keluar air mani, tapi sudah sakapala ini masuk. Nah, apalagi mun sampai ke sini-sininya. Berapa kilan panjang. Nah, batal sudah puasanya. Kalau bini-bini separuh ini sudah batal. Jelas saya lah. Ada jago ada keluar aja tetap batal. Nah, yang keempat keluar mani sebab menyentuh perempuan atau kita menyentuh seorang dengan tangan misalnya lawan yang kemaluan nih batal. Jadi keluar mani itu membatalkan puasa jika sengaja dikeluarkan. Lah, amun pengharatan goreng siang Ramadan digoreng pas bangun basah. Baik laki-laki maupun perempuan kada batal karena kada sengaja. Apabila kita menyentuh bajajapayan, lah laki bini di bajajapayan keluar air mani batal karena ada unsur kesengajaan. Misalnya bang kayak ini pian melihat bini menyentuh kada, melihat bini hair kawin kan, melihat hidungnya aja, bibirnya, sustagennya, ujar kada menyentuh bang, melihat aja gini ya heng aja bangnya hanyar kawin kan, tiwas kawin Ramadan ngalih bener, isuk puasaan hari ini kawin ngalih bener, nah aja melihat gini, sekarangnya tak keluar pun laki, nah apa hukumnya batal kada batal, karena kenapa? Karena di sini ada menyentuhnya nah. Ada menyentuh itu melihat aja loh. Bila menyentuh menjapai lalu keluar air mani hanyar batal. Walaupun yang dijapai itu tangan bini tetap batal. Apalagi yang apam bini dijapai begini batal. Walaupun kada berhubungan badan bila keluar mani batal apabila dengan ada sentuhan. Paham ya nah? Amun cuma pandangan aja nang kayak ini, cuma pandangannya dahsyat bener luar biasa. No. Tak keluar air mani kada batal karena kada sampai menyentuh. Paham ya lo lah. Nah mungkin itu mamalakan kayak itu aja ulun aja. Makruh hukumnya makruh. Nomor 5 keluar anak. Mohon ini puasa luar biasa. Ujar dokter pian hari ini Pak
bisa beranak kadusakin puasa bisa melahirkan hari ini. Tapi naran pian pamuasa nih ibu-ibu panglah laki-laki gadai nge pian pamuasa ibu-ibu nih hari ini diperkirakan beranak tetap pian puasa sekalinya dasar bujur beranak juga maka 5 menit lagi buka pahala puasa tetap dapat tapi batal puasanya. Yang keenam kedatangan haid. Yang ketujuh kedatangan nifas. Nah ini untuk perempuan aja khusus. Nah, khusus perempuan kedatangan haid, kedatangan nifas. Sekalinya sidin mengaras akil ijah nih. Haid kok udah bapak aja, tetap puasa aja. Haid kok kada tetap puasa aja. Kada boleh haram. Nah, memang orang yang kedatangan haid itu disuruh imsak. Artinya manahan. Walaupun puasanya batal, tapi disuruh manahan, jangan makan, jangan minum, jangan terlalu bernampak makan minumnya itu nah. Itu wajib hukumnya imsak itu. Yang ke-8 gila. Nah, biar setumat gilanya. Sedetik aja gilanya, batal puasa. Gila ini dasarnya hilang ingatan. Nah, hilang ingatan tuh menurut para ulama ada ringan, ada sedang, ada berat lah. Yang ringan hilang ingatan tuh, hilang akal tuh. Yang ringan guring, maka guring kada membatalkan puasa karena ringan. Nah, ada juga hilang ingatan karena pertengahan sedang kada berat. Apa? Siup. Nah, siupnya di perinciannya nih. Bila siupnya tadi mulai imbah sahur, belum lagi waktu subuh datang sudah siup. Sekalinya pas orang azan maghrib, tuntung sudah hanyar sadar. Kan seharian nih. Maka puasanya kada sah. Ini perkara yang siup. Mun handak sah kayak apa? Sadar setumat dulu, betul siup pulang. Nah, ini siup loh nih. Oh, siup. Bah sahur kagencangan makan, tak makan patai kalau jaring tak kumpulan. Nah, jaring patai talang pulang. Lalu siup, siup yo. Oh, besubuh kada bapaknya ujur, hilang ingatan. Besubuh kada, bejuhur kada, beasar kada. Cuma kayak apa caranya supaya sah puasanya? Nah, sadar setumat. Bah sadar, biar setumatnya siupai lagi pulang. Nah, sah puasanya asal ada sadar setumatnya di siang itu. Nah, itu kada sah. Tapi kalau kada ada sadarnya lalu seharian itu dari sebelum subuh sampai sesudah maghrib kada sah puasanya. Bagi orang yang siup. Bagi orang yang gila ini hilang ingatan kategori berat. Ini kada ada maaf, biarpun setengah detik gilanya langsung batal puasa. Nah, jadi hilang ingatan itu ada 3, ada yang ringan, guring, kada membatalkan puasa. Ada yang sedang, pingsan, perinciannya kayak tadi. Ada yang berat, gila, biar setumat gilanya batal puasanya. Sedikit lagi lah. Nomor berikutnya murtad. Nah, sama aja juga murtad. Murtad ini batal juga puasanya. Penyebab murtad itu macam-macam. Nah, mungkin itu sebagian pembatal puasa yang penting kita ketahui itu nah. Jadi bila mengerjakan yang kayak itu batal puasa kita. Tarak menari sudah ya kalau. Padahal banyak lagi yang dibacakan nah. Yang perkara-perkara cuma insyaallah bila pian umpat kuliah subuh ya ada aja orang menjelaskan ya kalau. Cuma itu yang penting benar itu nah yang dijaga. Nah, mudah-mudahan kita seluruhnya yang hadir di sini maupun yang menonton secara online dipanjangkan umur, disihatkan badan, afiah dalam keadaan taat kepada Allah, bertemuan dengan bulan Ramadan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.